Halo, selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Seperti yang kalian ketahui, hari ini kalian akan memulai pelajaran online untuk mata pelajaran komunikasi industri pariwisata. Sebagai pertemuan pertama, kita mengenal terlebih dahulu mata pelajaran ini. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk memperkenalkan lebih dulu nama Ibu sebagai guru pengampu untuk mata pelajaran ini. Nama Ibu adalah Dian Risma Padmayanti. Ibu biasa dipanggil Bu Dian atau Bu Risma. Jadi jika kalian bertemu Ibu di sekolah nanti, bisa memanggil dengan sebutan tersebut. Selanjutnya, kita mulai saja membahas tentang pembelajaran ini. Yang perlu kalian ketahui, apa saja yang harus dinilai atau apa saja yang dinilai selama pembelajaran ini. Sistem penilaian yang Ibu gunakan untuk menilai kalian selama mengikuti pelajaran ini adalah yang pertama, kehadiran kalian. Kehadiran siswa, kemudian sikap siswa selama pembelajaran, keaktifan siswa selama pembelajaran, nilai tugas, dan juga nilai ulangan dan tes. Yang pertama kita bahas mengenai kehadiran siswa terlebih dahulu. Kehadiran kalian selama pembelajaran berlangsung, baik itu online maupun di sekolah nanti, akan menjadi bahan penilaian. Jadi usahakan untuk hadir di setiap kegiatan pembelajaran. Ingat, rajin adalah pangkal pandai. Artinya, kunci utama orang untuk menjadi pandai adalah usahanya untuk rajin belajar. Salah satunya adalah rajin sekolah dan mendengarkan guru saat mengajar. Kemudian, aspek penilaian yang kedua adalah sikap kalian selama pembelajaran. Aspek penilaian yang kedua ini merupakan sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Seperti istilah yang mengatakan bahwa percuma kalau kamu pintar tapi kamu tidak memiliki akhlak. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bagaimana pentingnya kalian untuk menjaga sikap sebagai siswa jika ingin menjadi seorang siswa yang pintar, baik dari sikap maupun dari segi otak. Kesopanan adalah kunci yang utama. Jadi Ibu harap ketika kalian mengikuti pelajaran, mengikuti dengan baik dan mendengarkan dengan baik segala informasi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru kalian di sekolah. Kemudian poin selanjutnya adalah keaktifan selama pembelajaran. Ini merupakan poin penting yang akan menjadi pertimbangan utama dalam penilaian. Jadi, pada saat proses pembelajaran komunikasi industri pariwisata, kalian akan dinilai, baik itu saat kalian rajin bertanya maupun menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Dari sini, guru dapat menilai siswa mana yang benar-benar paham dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau masih banyak siswa yang belum bisa menjawab dengan baik dan terkesan pasif, berarti itu akan menjadi tolak ukur Ibu dalam pembelajaran selanjutnya. Intinya, tidak usah takut bertanya maupun menjawab. Kita semua belajar, jadi wajar bila kalian masih salah dalam menjawab. Tapi dari sanalah, kita bisa belajar supaya menjadi benar di kemudian hari. Selanjutnya ada nilai tugas. Jadi tugas yang diberikan, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, ada baiknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena semua proses kalian selama mengerjakan tugas hingga selesai akan dinilai oleh guru. Kemudian ada nilai ulangan dan tes. Tentu saja akan ada nilai ulangan dan juga nilai tes dalam mata pelajaran ini. Tipsnya, jangan lupa untuk belajar sebelum mengerjakan ulangan ataupun tes. Jadi sepintar apapun kalian, harus belajar terlebih dahulu untuk mengerjakan ulangan maupun tes yang akan diberikan. Kejujuran menjadi hal yang utama. Jadi guru sudah menilai kalian dari awal pembelajaran. Jika kalian tidak jujur, maka akan ketahuan. Ulangan dan tes ini tujuannya adalah mengukur kemampuan kalian selama mendapat materi pembelajaran di tiap bab. Jadi kalian juga bisa tahu bab mana yang belum saya kuasai ataupun bab mana yang saya kiranya menonjol. Setelah kalian tahu apa saja penilaian dalam mata pelajaran ini, kalian juga akan mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari di semester ini. Yang pertama, komunikasi industri pariwisata akan mempelajari tentang teknik komunikasi di tempat kerja. Khususnya kita yang berada atau akan bekerja nanti di sektor pariwisata. Jadi teknik komunikasi di tempat kerja harus kita pelajari.
Di mata pelajaran ini, kalian akan mendapatkan bab khusus yang akan belajar tentang apa itu pengertian komunikasi, kemudian bagaimana caranya berkomunikasi di tempat kerja. Karena pasti berbeda cara berkomunikasi di tempat kerja, kemudian cara berkomunikasi dengan teman akan berbeda. Kedua, kalian akan mendapatkan materi mengenai pemberian bantuan kepada pelanggan, baik itu di dalam ataupun di luar perusahaan. Jadi pada bab ini kalian akan belajar beberapa teknik yang harus dilakukan ketika kalian berhadapan dengan pelanggan, serta ketika kalian harus memberikan mereka bantuan baik ketika mereka sedang ada di perusahaan kita ataupun di luar perusahaan kita. Sebagai penyedia layanan, kalian akan wajib hukumnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kalian. Jadi di sini salah satunya adalah memberikan bantuan. Selanjutnya, di pelajaran ini juga kalian akan mendapatkan pembelajaran bagaimana cara memelihara standar kinerja pribadi. Pada bab ini, kalian akan belajar bagaimana cara untuk tampil bersih, rapi, serta sedap dipandang di depan pelanggan atau tamu. Kemudian ada cara bekerja dalam tim. Di bab ini, kalian akan belajar bagaimana caranya bekerja sama dalam tim. Karena kalian akan mempelajari bagaimana cara untuk menjaga kekompakan tim dan menghindari adanya konflik di dalam tim. Kalau kalian bekerja nanti di tempat kerja, baik itu hotel maupun di tempat lain, pasti akan bekerja dalam satu tim. Jadi di dalam satu tim ini, untuk menghindari konflik, kalian harus tahu bagaimana caranya bekerja di dalam tim tersebut. Baik, untuk semester 1 sekian saja materi yang kalian harus ketahui. Jadi semoga sudah ada bayangan sekarang ya, bagaimana atau seperti apa pelajaran komunikasi industri pariwisata itu.